warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah kami susun untuk mata kuliah pembelajaran mikro. Perkenalkan, anggota kelompok kami, saya sendiri sebagai moderator Muhammad Rizky, kemudian penyanyi 1 Muhammad Aina Fadli, penyanyi kedua Rizka, dan penyanyi ketiga Rosita Eri Yuliani. Ada RPP yang kami susun berjudul pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. RPP kami akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, penyanyi 1 akan menyampaikan identitas RPP, standar kompetensi, potensi data, dan tujuan pembelajaran. Kedua, penyanyi kedua dan akan menjelaskan materi, pendekatan, model, metode, serta media pembelajaran. Ketiga, akan memaparkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan sistem penilaian. Langsung saja untuk penyanyi pertama kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, izinkan saya menyampaikan bagian pertama. Pertama, mengenai identitas pembelajaran RPP. Ini disusun untuk satuan pendidikan sekolah dasar. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4 semester 1 atau ganjil dengan materi pokok pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dan alokasi waktu 2 kali 35 menit dalam satu pertemuan. Kedua, standar kompetensi pada RPP ini adalah menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ketiga, terdapat 4 kompetensi inti. Secara ringkas, KI 1 berkaitan dengan sikap spiritual, KI 2 dengan sikap sosial, KI 3 dengan pemahaman pengetahuan faktual melalui pengamatan, dan KI 4 dengan penyajian pengetahuan faktual secara sistematis dan logis. Keempat, kompetensi dasar dan indikator. Jadi pertama adalah mengidentifikasi jenis makanan hewan. Dengan indikator peserta didik mampu mengidentifikasi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. KD kedua adalah menggolongkan hewan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Dengan indikator menjelaskan ciri-cirinya dan mengklasifikasikan hewan ke dalam kelompok yang tepat. KD ketiga adalah menjadikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Kelima yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan minimal 3 contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora, menjelaskan perbedaan ciri-cirinya, mengklasifikasikan hewan ke dalam kelompok yang tepat, serta menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel yang terstruktur. Adapun karakter yang diharapkan terbentuk meliputi disiplin, rasa ingin tahu, kerjasama, percaya diri, tanggung jawab, dan ketelitian. Demikian bagian pertama dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Rizka. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu materi yang pertama itu materi pembelajaran reguler, yaitu membahas atau mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanan yang dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Ciri hewan ini yang itu adalah gigi seri atau geraham, kuat, usus panjang, dan tidak memiliki taring. Contoh hewan ini seperti sapi, kambing, kuda, dan juga kelinci. Terus yang kedua, kelompok hewan berdasarkan karnivora atau hewan pemakan daging dan juga lainnya. Yang pertama, cirinya itu ada gigi taring tajam, cakar, kuat, usus relatif pendek. Contoh hewan ini seperti harimau, singa, buaya, dan juga ular. Yang ketiga ada kelompokan omnivora atau hewan pemakan segalanya seperti tumbuhan dan juga daging. Ciri hewan ini giginya lengkap, seri taring, geraham, dan juga dapat mencerna berbagai makanan. Contoh hewan ini seperti ayam, beruang, semut, tikus, dan juga kera. Lalu yang selanjutnya yaitu materi pengayaan.
Materi pengayaan ada dua bagian. Yang pertama itu rangkaian makanan dan peran hewan berdasarkan jenis makanan dalam ekosistem. Yang kedua ada adaptasi gigi dan sistem pencernaan hewan sesuai jenis makanannya. Terus ada materi remedial. Ada dua materi. Yang pertama itu pengulangan materi pokok untuk mengelompokkan hewan herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Yang kedua latihan soal pengelompokan hewan dengan media gambar. Lalu di sini ada juga pendekatan, model, dan juga metode pembelajaran. Pendekatan yaitu sensitif 5 menit mengamati, 5M mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Yang kedua model pembelajaran, discovery learning, pembelajaran berbasis pengetahuan. Yang ketiga yaitu ada metode diskusi kelompok, tanya jawab, pengamatan gambar, penugasan, dan ceramah. Selanjutnya ada media, alat, bahan, dan juga sumber belajar. Medianya ada gambar atau foto berbagai jenis hewan, herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Lalu ada video animasi singkat tentang pengelompokan hewan, dan juga ada kartu gambar hewan untuk kegiatan pengelompokan. Adapun alat dan juga bahan. Yang pertama proyektor dan juga laptop, lembar kerja peserta didik, gunting, lem, dan karton untuk menempel gambar, dan ada alat tulis. Sumber belajar yaitu buku siswa kelas 4, buku guru IPA kelas 4 SD, lingkungan sekitar sekolah, internet sebagai sumber referensi pendukung. Itu saja presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kami, Rosita. Oke, di sini saya sebagai penyanyi 3 akan melanjutkan penjelasan. Pertama, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pertama yaitu kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, dan mengecek kehadiran peserta didik. Guru melakukan apresiasi, menampilkan gambar seekor sapi, harimau, lalu bertanya, apa yang bisa dimakan sapi? Bagaimana dengan harimau? Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini. Dan guru menyampaikan manfaat pembelajaran dengan mengetahui jenis makanan hewan. Kita bisa merawat hewan peliharaan dengan baik dengan menghindari. Kegiatan kedua yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti, waktunya diberi selama 50 menit. Pertama, mengamati. 1. Peserta didik mengamati gambar, video, berbagai jenis hewan yang ditampilkan seperti sapi, harimau, ayam, kelinci, elang, beruang, dan lain-lain. Kedua, guru meminta peserta didik memperhatikan apa yang mungkin dimakan oleh hewan tersebut. Menanya. 1. Guru mendorong peserta didik bertanya, mengapa ada hewan yang hanya akan makan tumbuhan, mengapa ada yang hanya akan makan daging, dan mengapa ada yang makan keduanya. Kedua, peserta didik difasilitasi untuk menyampaikan pertanyaan mereka. Diskusi kelompok. Guru membagi peserta didik menjadi kelompok kecil 4-5 orang. Setiap kelompok mendapatkan LKPD berisi gambar hewan dan tabel pengelompokan. Peserta didik berdiskusi dan mengelompokkan satu gambar hewan ke dalam kolom herbivora, karnivora, dan omnivora. Peserta didik menuliskan ciri-ciri yang membedakan ketiga kelompok hewan tersebut. Mengenal, peserta didik menyimpulkan hubungan antara jenis makanan hewan, struktur gigi, dan bentuk tubuh mereka. Guru membimbing diskusi kelas dengan pertanyaan pancingan. Mengomunikasikan, setiap kelompok mempresentasikan hasil dan pengelompokan di depan kelas. Kelompok lain diberikan kesempatan memberikan tanggapan. Guru memberikan penguatan konfirmasi dengan sesi kepada seluruh kelompok. Kegiatan penutup. Diberikan waktu selama 10 menit. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Guru memberikan evaluasi berdasarkan soal pembelajaran dan mengukur pemahaman peserta didik. Guru menyampaikan materi temuan-temuannya dan untuk pelajaran dengan doa dan salam. Lalu penilaian yang dicapai 3 aspek, yaitu aspek objektif menggunakan teknik observasi,
Selama proses pembelajaran dengan ditemani lembar observasi yang memuat indikator positif kerjasama, percaya diri, dan tanggung jawab. Kedua, aspek kognitif, yaitu menggunakan tersebut akhir. Pembelajaran terdiri dari 5 soal pilihan ganda dan 3 soal isian singkat dan 2 uraian pendek dengan KKM sebesar 70. Ketiga, aspek psikomotor dinilai melalui rubrik penilaian LKPD dan rubrik presentasi. Nilai akhir rubrik itu dengan rumus dan jumlah skor diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Peserta didik yang belum mencapai KKM akan diberikan remedial. Itulah yang saya sampaikan. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, CPP yang kami susun untuk pembelajaran IPA kelas 4 SD dengan materi pengelompokan hewan menggunakan pendekatan saintifik dan model discovery learning dengan sistem penilaian yang cukup dan mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotor secara menyeluruh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.